Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang kerjasama dalam pertanian. Yang pertama yakni ada muzaraah, yang berasal dari bahasa Arab yang artinya menanam atau penanam. Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa definisi menurut para pemikir. Di antaranya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz mengartikan muzaraah sebagai pemburuhan pemilik bumi kepada orang lain atau pekerja agar menggarap dengan janji pekerja memperoleh bagian tertentu dari hasilnya, sedangkan bibitnya dari pemilik bumi. Sedangkan menurut Afzalur Rahmani memaknai muzaraah sebagai persewaan tanah dengan sistem bagi hasil atau batai. Muzaraah dapat diartikan sama dengan musakoh yang memiliki pengertian sebagai kebun yang disewakan kepada penggarap dengan sistem bagi hasil. Sistem kerja yang digunakan dalam kedua jenis sistem ini adalah dengan hubungan kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan dasar pengupahan sebagai perangkat aturan untuk menentukan kompensasi atau imbalan atas kerja. Prinsip penetapan sewa tanah. Ada dua prinsip yang mendasari muzaraah, yakni keadilan dan kemurahan hati. Keadilan yakni sewa yang dibebankan kepada petani penggarap sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar, sehingga mereka dapat merasa bahagia dan puas. Dengan demikian harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan produktivitas tanah tersebut. Sedangkan kemurahan hati yakni sewa yang hanya akan dipungut ketika petani penggarap menghasilkan panen melebihi di atas kebutuhan mereka. Al-Quran memerintahkan keadilan dan kemurahan hati dalam semua lingkup kehidupan sesuai dengan Quran Surah An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan. Dalam sewa tanah ada 3 unsur yang menjadi pertimbangan, yakni produktivitas tanah, penggarapan dan kesejahteraannya, dan biaya pengolahan sebelum penetapan sewa atas tanah. Dari ketiga unsur di atas, kesejahteraan petani penggarap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan sewa atas tanah, dan pemilik tanah dianggap tidak adil jika menetapkan sewa atas tanah melebihi dari apa yang dapat dihasilkan tanah tersebut. Bentuk muzaraah yang diperbolehkan. Berikut ini bentuk-bentuk sistem bagi hasil yang dianggap sah. Yang pertama, perjanjian kerjasama dalam pengolahan, di mana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih, dan tenaga kerja dari pihak lain. Keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan beroleh bagian tertentu dari hasil. Yang kedua, apabila tanah, peralatan pertanian, dan benih semuanya dibebankan kepada pemilik tanah, sedangkan buruh dibebankan kepada petani, maka harus ditetapkan pemilik tanah mendapat bagian tertentu dari hasil. Perjanjian di mana tanah dan benih dari pemilik tanah, sedangkan peralatan pertanian dan buruh adalah dari petani, dan pembagian dari hasil tersebut harus ditetapkan secara proporsional. Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih, dan buruh, serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil. Bentuk muzaraah yang tidak diperbolehkan. Berikut ini bentuk-bentuk sistem bagi hasil yang dianggap tidak sah. Yang pertama, suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun hasilnya yang akan diperoleh, pemilik tanah akan menerima 5 atau 10 maun dari hasil panen. Yang kedua, apabila hanya bagian-bagian tertentu dari lahan itu yang berproduksi, misalnya bagian utara atau bagian selatan dan lain sebagainya, maka bagian-bagian tersebut diperuntukkan bagi pemilik tanah.
Apabila hasil itu berada pada bagian tertentu, misalnya di sekitar aliran sungai atau di daerah yang mendapatkan cahaya matahari yang cukup, semua bentuk pengolahan semacam ini dianggap terlarang karena bagian untuk satu pihak telah ditentukan sementara bagian lain masih diragukan atau bagian untuk keduanya tergantung pada nasib baik atau buruk sehingga satu pihak akan menanggung rugi. Penyerahan tanah kepada seorang dengan syarat tanah tersebut tetap akan menjadi pemiliknya sepanjang pemilik tanah masih menginginkannya dan akan terhapuskan kepemilikannya jika pemilik tanah menghendakinya. Rukun muzaroah. Menurut jumhur ulama ada 4 rukun dalam muzaroah, yakni yang pertama pemilik tanah, yang kedua petani penggarap, yang ketiga objek muzaroah atau mahalul aqdi, yang keempat ijab dan qabul keduanya secara lisan. Syarat-syarat muzaroah. Syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang berakad, pemilik dan petani, yaitu berakal dan baligh. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan menghasilkan. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut. Menurut adat di kalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan jika tanah itu tandus, kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad muzaroah tidak sah. Yang kedua, batas-batas tanah itu jelas. Yang ketiga, tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu, maka akad muzaroah tidak sah. Syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut. Pembagian hasil panen masing-masing pihak harus jelas. Hasil itu benar-benar milik bersama yang berakad tanpa boleh ada pengkhususan. Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga atau seperempat sejak dari awal akad sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak seperti 1 kuintal untuk pekerja atau 1 karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad muzaroah mengandung makna akad al-ijarah atau sewa menyewa, upah mengupah, dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu itu biasanya disesuaikan dengan adat setempat. Berakhirnya akad muzaroah. Beberapa hal yang menyebabkan muzaroah habis masa muzaroah. Salah seorang yang akan meninggalkan akad. Adanya uzur. Menurut ulama Hanafiyah, di antara uzur yang menyebabkan batalnya muzaroah antara lain: yang pertama, tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar utang. Yang kedua, penggarap tidak dapat mengolah tanah seperti sakit, jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain-lain. Musakoh, yakni pengertian musakoh. Secara etimologi, kalimat musakoh itu berasal dari kata al-sako, yang artinya seorang bekerja pada pohon tamar, anggur, atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapat bagian tertentu dari hasil yang diurus. Dasar hukum bolehnya adalah hadis Nabi yang memperkerjakan penduduk Khaybar yang disebutkan di atas. Yang kerjasama pertanian tersebut juga mencakup merawat tanaman, sedangkan bagian ulama yang memandangnya sebagai muamalah, upah mengupah, berpendapat tidak boleh karena upah itu tidak boleh dari hasil kerja tapi dalam bentuk nilai uang yang sudah pasti sesuai dengan perjanjian. Rukun dan syarat musakoh. Rukun musakoh yaitu sigot, 2 orang yang akad atau al-akidain. Yang ketiga, objek musakoh, kebun dan semua pohon yang berubah. Yang keempat, masa kerja. Yang kelima, buah. Syarat-syarat musakoh, yaitu adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun. Yang pertama, ucapan yang dilakukan kadang jelas atau shareh,
dan dengan samaran kinayah disyaratkan sigot itu dengan lafaz dan tidak cukup dengan perbuatan saja. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi al-musaqah harus yang mampu dalam bertindak, yaitu dewasa atau akil balik dan berakal. Yang ketiga, dalam objek musaqah itu terdapat perbedaan pendapat ulama fikih. Menurut Hanafiyah, yang menjadi objeknya adalah pohonan yang berbuah seperti kurma, anggur, dan terong, atau pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi. Yang keempat, tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad berlangsung tanpa campur tangan pemiliknya. Hasil buah yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik bagi menjadi 2 atau 3 dan lainnya. Yang keenam, lamanya perjanjian itu harus jelas karena transaksi itu hampir sama dengan transaksi ijarah atau sewa menyewa. Mungkin sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahajeng Pramesti dengan NIM 9321034020. Di sini saya akan menjelaskan tentang mukhabarah. Pengertian mukhabarah pada dasarnya sama dengan muzaroah. Yang membedakannya adalah kalau mukhabarah ialah mengerjakan tanah atau orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya atau 1/2, 1/3, atau 1/4. Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan. Dasar hukum mukhabarah, akad mukhabarah diperbolehkan berdasarkan hadis Nabi SAW yang artinya, sesungguhnya Nabi telah menyerahkan tanah kepada penduduk Khaybar agar ditanami dan dipelihara dengan perjanjian bahwa mereka akan diberi sebagian hasilnya. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Syarat dan rukun mukhabarah. Adapun syarat-syaratnya adalah: 1. Syarat yang berkaitan dengan akidah berakal. 2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu diisyaratkan dengan adanya penentuan jenis tanaman apa saja yang akan ditanam. 3. Yang berkaitan dengan perolehan hasil dan tanaman, yaitu A. Bagi masing-masing harus disebut jumlahnya, persentasenya ketika akad. B. Hasil adalah milik bersama. C. Bagian antara amil dan malik satu jenis barang yang sama. D. Bagian dari kedua belah pihak sudah dapat diketahui. 4. Yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami. A. Tanah tersebut dapat ditanami. B. Tanah tersebut dapat diketahui tentang batasan-batasannya. Rukun mukhabarah. Menurut Hanafiyah, rukun muzaraah ialah akad, yaitu ijab dan qabul antara pemilik dan pekerja. Karena pengertian muzaraah dan mukhabarah hampir sama, yang membedakan hanya modal, maka rukun dalam mukhabarah secara rinci ada 4, yaitu 1. Tanah, 2. Perbuatan pekerja, 3. Modal, 4. Alat-alat untuk menanam. Akibat akad mukhabarah. Akad mukhabarah akan terbentuk jika semua syarat yang diperlukan sudah terpenuhi. Dengan adanya akad mukhabarah sehingga timbul akibat dari terpenuhnya syarat tersebut, yaitu 1. Petani penggarap bertanggung jawab terhadap pengelolaan lahan, mulai dari penanaman, perawatan, dan lainnya hingga menghasilkan panen. 2. Pembayaran pajak bumi dibebankan kepada pemilik lahan, bukan kepada petani penggarap. Pembayaran pajak bumi juga tidak bisa diambilkan dari hasil panen yang belum dibagi kedua pihak. 3. Pemilik lahan dan petani penggarap berhak mendapatkan pembagian dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan di antara kedua pihak. 4. Jika terjadi gagal panen, maka ditanggung oleh kedua pihak. Berakhirnya mukhabarah. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya akad mukhabarah, di antaranya yaitu 1. Jangka waktu perjanjian telah habis. 2. Salah satu pihak antara pemilik lahan dan petani penggarap meninggal dunia. 3. Adanya uzur yang menyebabkan batalnya akad, yaitu tanah yang dijadikan objek bagi hasil terpaksa harus dijual, petani penggarap sakit, petani penggarap sudah tidak sanggup menggarap, dan pemilik lahan berkeinginan untuk menggarap lahannya sendiri tanpa bantuan petani penggarap. Hikmah yang didapatkan dari mukhabarah.
1. Saling tolong-menolong antara pemilik lahan dan petani penggarap. 2. Saling memberi keuntungan di antara kedua pihak melalui pembagian hasil panennya. 3. Menghindari adanya lahan yang tidak dimanfaatkan, karena dengan adanya mukhobaroh, tanah yang tidak dimanfaatkan bisa digarap oleh petani penggarap. Macam-macam musyakoh. Musyakoh ada 2 macam, yaitu 1. Musyakoh yang bertitik tolak pada manfaatnya, yaitu pada hasilnya berarti pemilik tanah atau tanaman sudah menyerahkan kepada yang mengerjakan segala upaya agar tanah atau tanaman itu membawa hasil yang baik. 2. Musyakoh yang bertitik tolak pada asalnya cuma mengairi, yaitu mengairi saja tanpa ada tanggung jawab untuk mencari air, maka pemiliknya lah yang berkewajiban mencarikan jalan air, baik dengan menggali sumur, membuat parit, bendungan, ataupun usaha-usaha yang lain. Berakhirnya akad al-musyakoh. Menurut para ulama fikih, berakhirnya akad al-musyakoh itu apabila A. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis, B. Salah satu pihak meninggal dunia, C. Ada uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad. Hikmah musyakoh. Hikmah musyakoh antara lain A. Menghilangkan bahaya kefakiran dan kemiskinan, dan dengan demikian terpenuhi segala kekurangan dan kebutuhan. B. Terciptanya saling memberi manfaat antara sesama manusia. C. Bagi pemilik kebun sudah tentu pepohonannya akan terpelihara dari kerusakan dan akan tumbuh subur karena dirawat.